Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winanda Surya, NIM 22002161. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil video yang sudah saya cermati, yaitu dari video Bapak Hanifah Fadri selaku dosen saya dalam mata kuliah Komunikasi Organisasi. Baiklah, pada saat ini saya akan mengulas tentang komunikasi interpersonal dalam komunikasi organisasi. Nah, komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang terjadi antara satu person dengan person yang lain. Jadi di sini adalah proses komunikasi, yaitu antara komunikator dengan komunikan, dengan satu dengan yang lain. Komunikasi interpersonal dipengaruhi komunikasi intrapersonal, sesuatu yang kita mainkan dalam pikiran diri kita untuk bicara pada diri sendiri. Jadi contohnya seperti ini. Ketika kita mau melakukan komunikasi interpersonal, kita akan melakukan komunikasi intrapersonal dulu, yaitu komunikasi kepada diri kita. Contohnya seperti ini. Misalnya, saya ingin menagih hutang kepada teman, namun teman tersebut sedang dalam keadaan susah atau sedang ada kemalangan. Jadi saya berpikir seperti ini, apakah saya pantas, apakah tepat, apakah benar saya menagih hutang pada saat ada kemalangan. Nah, sebelum komunikasi interpersonal dalam tujuan menagih hutang ke teman, komunikasi intrapersonal saya di diri saya itu sudah ada dalam pikiran saya, apakah saya pantas, ternyata tidak pantas. Jadi saya berkomunikasi interpersonal dengan teman saya, tapi dalam konteks berbeda. Jadi saya memberi dukungan, nah untuk di lain hari baru saya tagih. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, komunikasi interpersonal ada pendapat dari beberapa ahli, yaitu dari Joseph A. DeVito. Sebagaimana dikutip dari jurnal Proses Komunikasi Interpersonal Antara Guru dengan Murid Penyandang Autis di Kursus Piano Forzando, Surabaya 2013, menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan secara verbal maupun non-verbal antar dua atau lebih yang saling memengaruhi. Nah, ada juga menurut Erwin Page, komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar pribadi, adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Selanjutnya ada dari para ahli selanjutnya, Deddy Mulyana dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 2010 menuliskan bahwa komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar manusia secara tatap muka yang memungkinkan pesertanya menangkap relasi orang lain dengan langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Menurut Barnold mengartikan komunikasi interpersonal sebagai pertemuan dua orang atau lebih yang terjadi secara spontan dan tidak terstruktur. Menurut Everett M. Rogers berpendapat komunikasi interpersonal adalah komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi dalam interaksi tatap muka antar beberapa individu. Jadi dari kesimpulannya yaitu komunikasi ada komunikator, ada komunikan, ada verbal, ada non-verbal. Nah, selanjutnya, komunikasi interpersonal terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi diadik dan komunikasi triadik. Dalam video kali ini, saya akan membahas komunikasi diadik. Nah, komunikasi diadik merupakan komunikasi antar pribadi yang berlangsung antar dua orang, yang seorang sebagai komunikator yang menyampaikan pesan, yang seorang lagi sebagai komunikan yang menerima pesan. Komunikasi diadik communication-nya hanya melibatkan dua individu, misalnya suami istri, dua sejawat, murid dan guru. Perlu diingat, komunikasi diadik hanya dilakukan oleh dua orang yang saling bergantian menjadi
komunikator penyampai pesan atau komunikan penerima pesan. Kita sering melakukan komunikasi ini baik sebagai siswa, sebagai anak, pasangan, teman, dan aneka peran kita dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat. Nah, adapun ciri-ciri komunikasi diadik antara lain sebagai berikut. Pertama, komunikasi dilakukan antara dua orang. Jadi dalam komunikasi diadik hanya dua orang. Terus yang kedua ada komunikasi dilakukan secara langsung, face to face, atau kadang menggunakan media telepon, video. Nah, yang ketiga adalah pembicaraan. Komunikator dapat berubah statusnya menjadi pendengar. Begitu juga sebaliknya, pendengar, penerima pesan dapat berubah menjadi pembicara. Dan seterusnya berputar berganti-gantian selama proses komunikasi interpersonal berlangsung. Tetapi komunikator utama adalah si pembawa pesan atau yang pertama menyampaikan pesan, message, sebab dialah yang melalui komunikasi dan mempunyai tujuan. Yang keempat ada efek komunikasi dapat terlihat langsung baik secara verbal dengan ucapan mengiyakan, menjawab maupun secara nonverbal dengan bahasa tubuh, kinestetik dan isyarat. Nah, menariknya selain verbal yaitu kata-kata juga sangat dominan dengan nonverbal yaitu bahasa tubuh, body language, yang justru lebih maknanya daripada diungkapkan secara verbal. Jalaluddin Rahmat 2007 meyakini bahwa komunikasi interpersonal dipengaruhi oleh persepsi interpersonal, konsep diri, atraksi interpersonal, dan hubungan interpersonal. Yaitu yang pertama, persepsi interpersonal. Persepsi adalah memberikan makna pada stimulasi indrawi atau menafsirkan informasi indrawi. Persepsi interpersonal adalah memberikan makna terhadap stimuli indrawi yang berasal dari seseorang, yaitu komunikan, yang berupa pesan verbal dan nonverbal. Kecermatan dalam persepsi interpersonal akan mempengaruhi terhadap keberhasilan komunikasi. Seorang peserta komunikasi yang salah memberi makna terhadap pesan akan mengakibatkan kegagalan komunikasi. Yang kedua ada konsep diri. Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Konsep diri yang positif ditandai dengan 5 hal, yaitu A. Yakin akan kemampuan mengatasi masalah. Jadi dari konsep diri itu kita berpikir, kita menyadari bahwa kita bisa mengatasi masalah tersebut. Yang B ada merasa setara dengan orang lain, yaitu kita merasa setara dengan orang lain dalam konsep diri, dalam interpersonal. Yaitu C menerima pujian tanpa rasa malu. D menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat. E mampu memperbaiki dirinya karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenanginya dan berusaha mengubah. Konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi antar pribadi. A. Setiap orang bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya. Bila seseorang mahasiswa menganggap dirinya sebagai orang yang rajin, ia akan berusaha menghadiri kuliah secara teratur, membuat catatan yang baik, mempelajari materi dengan sungguh-sungguh, sehingga memperoleh nilai akademis yang baik. B. Membuka diri. Pengetahuan tentang diri kita akan meningkatkan komunikasi, dan pada saat yang sama, komunikasi dengan orang lain meningkatkan pengetahuan tentang diri kita. Dengan membuka diri, konsep diri menjadi dekat pada kenyataan. Bila konsep diri sesuai dengan pengalaman kita akan lebih terbuka, menerima pengalaman-pengalaman dan gagasan-gagasan baru. C. Percaya diri. Ketakutan untuk melakukan komunikasi dikenal sebagai communication apprehension. Orang yang aprehensif adalah komunikasi disebabkan oleh kurangnya rasa percaya diri. Untuk menumbuhkan percaya diri, menumbuhkan konsep diri yang sehat menjadi perlu. D. Ada selektivitas. Konsep diri mempengaruhi perilaku komunikasi kita karena konsep diri mempengaruhi kepada pesan apa kita bersedia membuka diri. Terpaan selektif.
Bagaimana kita mempersepsi pesan, persepsi selektif, dan apa yang kita ingat, ingatan selektif. Selain itu, konsep diri juga berpengaruh dalam penyediaan pesan, penyandingan selektif. Yang ketiga ada atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif dan daya tarik seseorang. Komunikasi antar pribadi dipengaruhi atraksi interpersonal dalam hal penafsiran pesan dan penilaian. Pendapat dan penilaian kita terhadap orang lain tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional. Kita juga makhluk emosional, karena itu ketika kita menyenangi seseorang, kita juga cenderung lebih segala hal yang berkaitan dengan dia secara positif. Sebaliknya, jika membencinya, kita cenderung melihat karakteristik secara negatif. Yang B ada efektivitas komunikasi. Komunikasi antar pribadi dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan bagi komunikan. Bila kita berkumpul dalam suatu kelompok yang memiliki kesamaan dengan kita akan gembira dan terbuka. Bila berkumpul dengan orang-orang yang kita benci akan membuat kita tegang, resah, dan tidak enak. Kita akan menutup diri dan menghindari komunikasi. Yang keempat ada hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai hubungan antara seseorang dengan orang lain. Hubungan interpersonal yang baik akan menumbuhkan derajat keterbukaan orang untuk mengungkapkan dirinya. Makin cermat persepsinya tentang orang lain dan persepsi dirinya, sehingga makin efektif komunikasi yang berlangsung di antara peserta komunikasi. Lebih jauh, Jalaluddin Rahmat memberi catatan bahwa terdapat 3 faktor dalam komunikasi antar pribadi yang menumbuhkan hubungan interpersonal yang baik, yaitu A. Percaya diri, B. Sikap suportif, C. Sikap terbuka. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kecakapan yang dibutuhkan dalam komunikasi interpersonal. Ada 2 jenis kecakapan yang harus dimiliki seseorang agar dirinya mampu melakukan komunikasi interpersonal dengan baik dan berhasil, yaitu kecakapan kognitif dan kecakapan behavioral. Yang pertama, kita akan membahas tentang kecakapan kognitif. Kecakapan kognitif merupakan kecakapan pada tingkat pemahaman mengenai bagaimana cara mencapai tujuan personal dan relasional dalam berkomunikasi. Menurut Hadjana 2007, kecakapan kognitif meliputi 1. Empati, kecakapan untuk memahami pengertian dan perasaan orang lain tanpa meninggalkan pandangannya sendiri. 2. Ada perspektif sosial, kecakapan melihat kemungkinan perilaku yang berkomunikasi dengan dirinya. Yang ketiga ada kepekaan, yaitu sensitivity terhadap peraturan atau standar yang berlaku dalam komunikasi interpersonal. Yang keempat ada pengetahuan akan situasi pada waktu komunikasi sedang dilangsungkan. Yang kelima dan yang terakhir ada memonitor diri, self monitoring. Kecakapan memonitor diri sendiri untuk menjaga ketetapan perilaku dan jeli dalam memperhatikan mengungkapkan pihak yang berkomunikasi dengannya. Yang selanjutnya ada kecakapan behavioral. Kecakapan behavioral merupakan kecakapan berkomunikasi pada tingkat tindakan yang berfungsi dalam mengarahkan pelaku komunikasi untuk mencapai tujuan, baik personal maupun relasional. Kecakapan behavioral menurut Hadjana terdiri dari 1. Keterlibatan interaksi. Keterlibatan interaktif menentukan tingkat keikutsertaan dalam proses komunikasi. Kecakapan ini meliputi sikap tanggap, sikap perspektif, sikap penuh perhatian. Yang kedua ada manajemen interaksi.
Kecakapan yang berfungsi untuk membantu dalam mengambil tindakan-tindakan yang berguna demi tercapaian tujuan komunikasi. Selanjutnya ada keluasan perilaku. Kecakapan yang berfungsi menentukan tindakan yang diambil demi tercapainya tujuan komunikasi. Selanjutnya ada mendengarkan. Kecakapan yang berfungsi untuk bias mendengarkan dan menyelami perasaan pihak lain. Dengan kecakapan mendengarkan, seseorang dapat menjadi teman berbicara yang baik. Yang keempat selanjutnya ada gaya sosial. Kecakapan yang mengarahkan pelaku komunikasi pada perilaku yang baik dan menarik sehingga menyenangkan pihak lain. Yang selanjutnya dan yang terakhir, kecakapan komunikasi. Kecakapan yang dapat dipakai untuk mengatasi rasa takut, cemas, malu, gugup, dan sebagainya ketika berhadapan dengan lawan bicara. Nah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.